warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya peserta AKM Angkatan 2 dari UPTD SDN 18 Milo Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan mengimbaskan beberapa hal tentang AKM kepada teman saya yang bernama Ripal Fajar, yang juga bertugas di UPTD SDN 18 Milo Barat. Saya akan menjelaskan tata cara masuk untuk mendaftar AKM ataupun materi tentang AKM akan saya bahas sedikit di sini. Baiklah, apakah Bapak Ripal pernah mendengar apa itu AKM? Untuk masalah AKM sih mungkin baru saya dengar pada saat Bapak menyampaikan, karena juga saya untuk materi tentang pembelajaran saya juga masih, karena sekarang saya fokus ke pembelajaran dari siswa. Oh iya. Jadi apakah kira-kira Bapak ingin tahu apa itu AKM? Untuk AKM sendiri sih menurut saya guru seperti saya sangat memerlukan materi seperti ini, dan apalagi untuk kemajuan pendidikan untuk kedepannya dan bagaimana prosesnya. Saya mohon saya juga perlu bimbingan dari teman-teman di sini, dan saya juga perlu bantuan apa itu AKM dan bagaimana itu prosesnya, dan apa yang harus saya lakukan untuk mengenai AKM tersebut. AKM itu kurang lebih itu kepanjangannya Asesmen Kompetensi Minimum. Baiklah, AKM itu merupakan turunan dari Asesmen Nasional. Asesmen Nasional ini merupakan alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Artinya, AN ini itu adalah siswa cuma tidak lagi mengevaluasi secara individu, akan tetapi memetakan atau mengevaluasi secara proses, melihat hasil akhir, akan tetapi kita melihat proses kompetensi siswa tersebut. AN ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama AKM tadi, terus survei karakter, terus survei lingkungan belajar. AKM itu merupakan untuk memasuk AKM kita harus pertama memiliki SIM PKB. Apakah Bapak sudah terdaftar di SIM PKB? Untuk SIM PKB sih dari awal saya menjadi guru saya sudah terdaftar di SIM PKB, sudah menemui pengurus masing-masing di setiap wilayah. Kalau Bapak sudah mempunyai SIM PKB atau akun SIM PKB-nya, silakan dimasuk atau di login. Di situ akan pada beranda pertama itu akan muncul pilihan seri AKM atau seri Assessment Kompetensi Minimum. Jika kita klik selengkapnya, di situ akan muncul BIMTEK, jadwalnya, dan terus pengimbasannya kapan, Bapak misalnya mau angkatan berapa. Sekarang kalau kami angkatan kedua, mungkin sekarang sudah angkatan 4 atau angkatan 5. Kalau Bapak mau silahkan mendaftar. Apakah Bapak bersedia atau tertarik untuk mendaftar? Untuk kemajuan sekolah mungkin ini sangat bagus dan sangat baik. Mungkin jika saya punya waktu dan punya kesempatan, saya juga pengen ikut AKM, dan saya juga pengen mencoba seperti yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Untuk mendaftar AKM tadi sesuai dengan yang saya bilang ke Bapak tadi, harus mempunyai akun SIM PKB-nya ya, Pak. Ya. Terus di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu AKM dan manfaatnya dan seterusnya ya, jadwalnya bagaimana dan pelaksanaannya bagaimana, tata caranya bagaimana. Kalau AKM itu merupakan proses pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Artinya AKM di sini itu untuk mendorong mutu pendidikan sekolah. Di situ yang berperan di situ itu adalah guru dan kepala sekolahnya. Di situ ya, Pak.
Terus mengapa kita harus ikut AKM, Pak? Karena waktu belajarnya fleksibel, artinya kita dibebaskan untuk boleh mengerjakan pagi, boleh mengerjakan malam, boleh mengerjakan sore. Artinya kapan kita punya waktu untuk mengerjakannya, silakan. Waktunya pun setiap angkatan itu kurang lebih 5 hari, gitu. Terus mudah mempelajari kontennya mudah, kayak ada video dari Bapak Nadiem Makarim, terus ada gambar-gambarnya, ada tata caranya, ada soal latihannya. Kalau di BIMTEK itu kolaboratif, artinya kita berkelompok dengan dengan guru-guru dari daerah lain. Boleh kita bergabung lewat grup Telegram, ada di official guru belajar di situ. Silakan Bapak masuk. Terus pengalaman belajar yang menurut saya cukup menyenangkan di situ. Terus mendapatkan sertifikat dan piagam penghargaan. Apa yang tersiapkan itu akun SIM PKB tadi, mendaftar sesuai jadwal yang tersedia, dan jaringan internet yang cukup. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada Bapak tahapan-tahapan di dalam AKM tadi. Yang pertama, tahap pertama yaitu BIMTEK. Di BIMTEK ini Bapak akan dibimbing melalui konten yang ada di grup belajar itu diberi waktu selama 5 hari sesuai penjelasan saya pertama tadi ya Pak. Di situ Bapak akan mempelajari tentang orientasi guru belajar seri AKM, pengantar program BIMTEK seri AKM, kompetensi asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, asesmen pasca program, dan tindak lanjut laporan hasil AKM. Di situ ada beberapa topik dan juga setiap bagian tadi ada beberapa kuis. Itu. Tahapan kedua yaitu seperti yang kita lakukan sekarang Pak, yaitu pengimbasan. Peserta di program ini dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara memperkenalkan, mengajak, dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta atau di luar satuan pendidikan. Jika memungkinkan untuk mengikuti program ini dengan cara mendokumentasikan video pembelajaran dan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi atau YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Nah, jadi pada tahapan kedua ini Bapak disarankan untuk membuat video pengimbasan seperti yang saya lakukan ini, mengajak Bapak, mengajari Bapak, mendampingi Bapak untuk memperkenalkan atau membimbing Bapak untuk melakukan BIMTEK AKM. Begitu Pak. Ya. Berarti AKM ini mempunyai tujuan dengan meningkatkan mutu guru melalui via daring atau melalui sekarang dengan besarnya permasalahan yaitu pembelajaran adanya dari rumah, sehingga semua yang dilakukan guru itu terhambat. Jadi pemerintah membangun program atau merencanakan sebuah kegiatan AKM ini ya Pak? Iya begitu, kurang lebih begitu. AKM ini dilaksanakan bukan, kalau dikatakan secara daring itu bukan daring, akan tetapi berdasarkan konten yang ada di web SIM PKB tadi. Jadi kita di situ bukannya untuk kayak seperti Zoom meeting, kurang lebih kita disuruh untuk mempelajari konten-konten yang sudah tersedia di web SIM PKB tadi. Tinggal kita klik terus tandai kalau kita sudah selesai membaca konten tersebut atau topik tersebut, tinggal kita tandai selesai. Nanti di atasnya itu akan ada persen keberapa kita sudah melaksanakan AKM tadi. Di BIMTEK ini kita akan diberi waktu selama 5 hari, jadi bebas mau hari apa, jam berapa, kapan saja itu dipersilakan. Tetapi kalau sudah lewat 5 hari, kita tidak bisa lagi mengerjakan BIMTEK tadi. Tetapi kalau misalnya Bapak tidak lulus pada pelatihan terakhir, itu Bapak akan diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti pelatihan. Tapi kalau tidak lulus lagi, Bapak boleh mengikuti angkatan selanjutnya. Kalau tidak salah, AKM ini dibuka sampai angkatan 9.
Nah, jadi mungkin sekarang angkatan 5 atau angkatan 4. Jadi kalau Bapak berminat, nanti akan saya ajarkan tata cara masuknya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Begitulah kurang lebih, Pak. Ya. Ya, itulah video penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.